Welcome back everyone, my name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update kali ini. Kita akan ngebahas salah satu altcoin yang hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu juga, ini bergerak sangat keren teman-teman, yaitu Thorchain atau Rune. Karena sebenarnya koin ini melesat tinggi, saya cukup yakin banyak orang yang akhirnya mulai bertanya-tanya kayak, ini koinnya bagus gak sih? Ini kok bisa ngelawan arus gitu loh. Walaupun Bitcoinnya turun, tapi kok koin ini atau si Rune ini bisa menguat sendiri. Nah, ini akan kita coba cari tahu teman-teman, akan kita geledah kira-kira sejauh mana dan seberapa mampu saya membuat teman-teman akhirnya tidak FOMO ya. Jadi memang tujuan videonya adalah ke sana gitu. Karena kita ngelihat koin yang meletus biasanya bikin orang gampang pengen beli, dan tugas saya di sini adalah menetralkan suasana supaya teman-teman nggak FOMO atau buru-buru beli. Oke? So, langsung aja kita masuk ke dalam penjelasannya. Teman-teman, pertama saya pengen sampaikan dulu bahwa Rune atau Thorchain ini memiliki use case di mana dia itu adalah blockchain terdecentralized yang memungkinkan untuk usernya itu bisa swap token antar jaringan teman-teman ya. Jadi lebih kayak misalkan contoh nih kayak Ethereum dengan Binance. Nah, itu kan beda jaringan tuh, kayak satunya satunya ERC20 atau si Ethereum jaringannya, yang satunya BIP20 atau Binance Smart Chain. Nah, ini bisa transaksi, bisa tuker, bisa swap token. Nah, ini adalah satu yang sebenarnya cukup menarik ya, karena biasanya tidak bisa dilakukan oleh chain-chain yang lainnya. Jadi kalau saya salah, please bantu koreksi di kolom komen supaya ya saya make sure at least ya yang saya sampaikan jangan sampai salah gitu teman-teman ya. Kalau salah please dikoreksi. Jadi teman-teman, di video atau kesempatan kali ini kita akan langsung aja bahas tentang technical analysisnya. Saya akan coba menganalisa based on technical, based on Elliott Wave Theory, which is my thing teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam discussionnya. Pertama saya akan start dari time frame weekly, dan based on pergerakannya so far kita baru masuk atau berpotensi baru masuk ke wave 2 nya dia ya secara garis besar. Jadi kita masih ada kemungkinan rally yang sangat signifikan menuju ke potensi wave 3, dan sampai sekarang kita masih mencari potensi koreksinya dia. Karena so far kalau misalkan based on Elliott Wave Theory sendiri, ini berarti impulsive move-nya kita, dan ini kita lagi masuk ke corrective move-nya, dimana berpotensi membentuk yang namanya ABC corrective pattern. Bisa flat, bisa juga zigzag teman-teman. So far sih kalau yang saya lihat, kita tampaknya udah mulai mau finishing atau udah mau selesain wave 2-nya dia. Kenapa? Kalau kita lihat bener-bener case by case-nya ya. Ini tadi saya sempat ngelakuin analisis, saya ulang lagi analisisnya cukup lama, dan ya sekarang kelihatan ya lebih detail teman-teman. Harusnya kalau teman-teman lihat udah lebih enak ya. Jadi di sini kita lihat teman-teman ada proses ya, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, and then A, B, C corrective, lalu wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and then wave 5 karena prosesnya. Jadi so far secara keseluruhan ini tampak seperti A, B, C corrective pattern ya teman-teman. Bisa jadi situasinya kita sudah mulai bottom, karena kalau kita lihat lagi sekilas teman-teman, tampak ada seperti double bottom pattern yang terbentuk pada si Rune atau Thorchain ini di kisaran area $3,3 ya. Dan secara pergerakan sendiri ini kalau kita lihat teman-teman, Rune atau Thorchain itu udah berhasil breakout dari exponential moving average-nya, baik itu yang 21 maupun yang 55. Nah, cuman kita belum melihat dia terjadi bull cross teman-teman. Dan inilah kenapa saya katakan ke teman-teman jangan FOMO, karena sabar sedikit nanti kalian bakal dapetin potensi entry yang lebih baik. Pertama teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah di sini terdapat area resistance ya dari pergerakan-pergerakan sebelumnya. Dan seperti yang kita sadari teman-teman, di sini sebelumnya sempat menjadi sebuah historical movement bagi si Rune sebelum dia akhirnya bisa break. Jadi kalau misalnya kita sampai ke sini, kalian harus expect ada reaksi dari para sellers yang mana melakukan akumulasi dari bawah sini ya. Seperti yang kita ketahui, what comes up must comes down. Artinya apa yang naik pasti ada penurunannya, terutama kalau kita berbicara financial market. Simple, karena penguatannya itu ada karena karena penguatan market atau penguatan harga itu terjadi karena ada yang beli. Dan kalau ada yang beli, pada saat untung pasti ada yang jual. Pertanyaannya kapan? Nah, untuk saat ini saya belum melihat adanya indikasi tersebut selain pada time frame hourly. Kalau pada time frame daily ya tentunya kita ngelihat masih positif so far. Cuman tetap balik lagi teman-teman, kita perlu antisipasi. Yang salah satunya saya antisipasi adalah kalau kita lihat teman-teman based on historical movement-nya, every time si market Rune atau Thorchain ini harganya menembus ya, kita lihat teman-teman pada saat dia bear cross itu dia testing dulu
terhadap exponential moving average-nya before dia melanjutkan lagi pergerakan secara keseluruhannya ya, meneruskan trennya. Nah, same thing terjadi di sini. Kita break atas exponential moving average 55 dan juga 21, lalu kita pullback testing, baru kemudian kita rebound lagi signifikan ya, until dia terjadi break and then bla 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 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Nih kalau kita lihat lagi, pernah pula terjadi seperti ini, break dari exponential moving average 55, 21, and then bear cross, and then baru kita meneruskan penurunan. And then setelah itu kita lihat exponential moving average berfungsi sebagai resistance-nya, teman-teman. Dan saat ini kita baru ngelihat dia mulai break dari exponential moving average 55 dan 21. Jadi ada potensi nantinya kita bisa ngelihat dia pullback dulu before nanti dia meneruskan penguatannya ya. Jadi so far kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave Theory sendiri, ini kita baru berpotensi memasuki wave satunya dia. Nanti akan ada wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Jadi sabar teman-teman, kalian masih bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan lebih discount pada wave 2 nantinya. Pertanyaannya, di manakah wave 2-nya kita? Itu akan coba saya analisis lebih lengkapnya pada time frame hourly-nya. So far kalau untuk untuk rune atau torching di time frame daily, kita juga melihat teman-teman terdapat sebuah trend line yang berhasil di break. Jadi expect ada pullback dulu dengan tujuan untuk testing ya. Kalau misalkan kita testing dan akhirnya kita rebound lagi signifikan, itu memang yang kita expect, karena kalau misalkan demikian ini adalah berupa transisinya untuk menjadi uptrend. Kita harus menyadari teman-teman bahwa market yang tadinya lower high ya, lower low, lower high, lower low, lower high, sekarang no more lower low, berubah menjadi higher high, dan harusnya akan ada yang namanya area higher low-nya. Nah, pada higher low-nya ini, itulah yang menjadi keuntungan kita menggunakan analisa daripada Elliott Wave Theory ya. Elliott Wave Theory itu benefitnya atau main pointnya adalah bisa memberikan kita informasi timing yang baik untuk kita masuk ke market, sehingga kita bisa masuk pada saat discount, bukan beli pada saat di pucuk. Alright, so teman-teman, lebih kurangnya itu untuk time frame daily ya. So far yang saya lihat ada potensi double bottom, dan juga kita ngelihat market sudah mulai bereaksi, bahkan sudah break dari trend line, dan saya pribadi expect ada pullback dulu before kita ngelihat dia lanjut penguatan. Nah, berikutnya untuk time frame hourly, ini yang bisa menjadi indikasi akan ada koreksi terlebih dahulu. Pertama, pada time frame 4 jam, kita melihat terbentuk yang namanya si bearish divergence ya. Kalau kita lihat secara price-nya berusaha untuk menguat, tapi kalian lihat juga momentum buyers-nya slow but sure udah mulai melemah, dan pada RSI-nya kita ngelihat ada yang namanya bearish divergence, which is ini biasanya indikasi adanya pelemahan momentum. Makanya RSI itu sebetulnya lebih ke arah momentum, teman-teman ya. Kalau misalkan kita ngelihat terbentuk sebuah momentum seperti adanya divergence, itu biasanya menjadi indikasi awal bahwa market berpotensi terjadi reversal ya. Kalau kita lihat di sini yaitu yang bearish divergence, kita bisa lihat secara RSI itu terbentuk lower high, sementara secara price terbentuk higher high, yang artinya ini berbanding terbalik, teman-teman ya. Selain itu, terbentuk juga potensi broadening top pattern, dan broadening top pattern itu sebetulnya lebih ke arah teman-teman, jadi bookmark ya. My bad. Broadening top pattern atau bottom pattern ya. Ini sebenarnya keduanya sama. Oke, saya ganti. Broadening top pattern itu biasanya bisa potensi menjadi reversal pattern. Lebih kurangnya seperti ini ya. Kalau kita lihat, artinya ada pressure sellers juga yang masuk cukup signifikan, sehingga kalau misalkan terjadi breakdown, ini akan menjadi awal daripada potensi wave 2-nya kita. Dan sejauh mana? Seandainya, ini balik lagi teman-teman, seandainya ini adalah topnya kita. Pertama, kita bisa mengacu pada exponential moving average, which is yang paling rendahnya itu ada di EMA 55, bisa jadi ya kita akan testing ke sana. Lalu berikutnya kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement based on top dan bottom terakhirnya. Dan di sini ada beberapa area yang berpotensi defisit dari Fibo 38,2% sampai Fibo 61,8%. Bukan berarti saya menganjurkan teman-teman siapin jaring di level tersebut, tapi alangkah lebih baiknya kita menunggu hingga di level tersebut ada reaksi atau tidak. Kalau misalnya ada reaksi dan potensi bullish reversal pattern, baru kita manfaatkan, teman-teman. Alright, so far itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya mau remind juga bahwa kita saat ini sedang testing salah satu resistance dan support terkuatnya dia. Jadi expect harusnya ada pullback dulu supaya lebih baik, dan juga untuk kita bisa lebih mendapatkan harga yang lebih discount, teman-teman. So secara overall menurut saya rune
mulai ada persiapan untuk balik bullish. Jadi harapan kita adalah melihat pijakannya dulu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, layaknya anak tangga, teman-teman, harus ada bagian bawahnya sebelum kita membentuk bagian atasnya ya. Jadi kita perlu melihat dulu. Di sini sama situasinya, ada bagian bawahnya dulu sebelum kita ngelihat dia menuju ke penguatan lagi. Alright? So I think teman-teman itu saja untuk analisis saya seputaran rune. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan seperti biasanya bisa bermanfaat dan positif buat teman-teman sekalian. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini, make sure kalian give me your likes button. Don't forget to subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update-update terbaru. Dan sampai ketemu lagi di video update berikutnya. Cheers! God bless everyone. Bye-bye.